Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Kit. Kali ini bahasan atau uraian atau mengomentari lah katakan gitu tentang klarifikasinya Gus Miftah yang mungkin teman-teman udah tahu semua ya, yang kasusnya lagi viral itu seperti apa. Yang diceritakan adalah biasanya tuh judulnya Gus Miftah mentoyor istri ya, mentoyor tuh. Tapi kalau dikatakan mentoyor tuh enggak ya. Kalau mentoyor tuh kayak di apa? Ini kepala tuh diculuk tuh mentoyor. Kalau ini kayak di apa dipegang gitu kan, dihoyak-hoyak gitu. Nah, sebetulnya sudah lama Pak Agit mau menguraikan masalah ini, cuman kok yo gimana enak nggak enak. Tapi setelah ada videonya dari Gus Miftah yang mengatakan intinya membicarakan aib orang lain itu tidak baik, tapi ini menurut Gus Miftah bukan aib ya. Jadi menurut Gus Miftah ini bukan aib. Kita cek dulu videonya. Membicarakan aibnya orang lain itu nggak boleh, apalagi ini bukan aib bagi saya. Wong ini ya, urusan rumah tangga saya, itu kan saya gemes sama istri saya. Bentuknya bukan aib. Jadi kita hanya membicarakan atau menguraikan pendapat dari berbagai macam sudut pandang. Yang pertama ini dari sudut pandang dari Gus Miftah sendiri ya. Sebelum saya istilahnya menguraikan kata-kata yang dijelaskan oleh Gus Miftah, yang intinya ini adalah karena kegemasan dan kebahagiaan, jadi tanpa sengaja itu diekspresikan dengan menghoyak-hoyak nih wong Jawa ya mungkin menghoyak-hoyak gitu ya, gemes gitu loh ya, bukan mentoyor ya. Kalau mentoyor tuh kayak kepala gini terus tuh didulek gitu mentoyor. Kalau ini bukan mentoyor kalau menurut saya. Jadi saya berusaha di sini bersikap netral, tidak berpihak kepada siapapun, dan saya tidak punya hak juga menjudge siapapun. Cuman hanya berpendapat tentang pendapat-pendapat yang diberikan oleh Gus Miftah. Yang pertama dari sudut pandang Gus Miftah, kemudian yang kedua dari sudut pandang sisi yang lain atau netizen. Netizen jelaskan terbagi tiga ya kalau menurut saya. Ada yang pro, ada yang netral, ada yang kontra atau hater. Nah, kalau hater paling seneng lihat gini, pasti di framing atau dibentuk lah seperti demikian lupa kalau itu adalah sebuah pelecehan seperti itu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan ya lanjut, kita dengerin dulu ya klarifikasi dari Gus Miftah. Ini pun hanya cuplikan, karena kalau kita ambil terlalu panjang malah kontennya nanti kepotong kebanyakan dari klarifikasinya Gus Miftah. Oke teman-teman, kita cek klarifikasi dari Gus Miftah. Kok gampang banget memframing, memfitnah orang dengan sesuatu yang jelas-jelas itu fitnah. Kalau kita mah biasa, apalagi istri bah itu lucu ya orang-orang itu. Mau apa balas gitu loh. Tadinya sama sekali nggak mau saya respon. Sebelum jurek ngejar-ngejar saya itu saya nggak mau respon. Tapi itu bercandaan apa sih? Jadi posisinya waktu itu adalah saya dan istri sangat happy dengan acara itu, karena alhamdulillah pondok kita bisa dihadiri sama presiden, tahun kemarin dihadiri sama Pak Prabowo. Oke, telah kita lihat tadi video klarifikasi dari Gus Miftah yang intinya mengungkapkan rasa bahagia lewat kegemesan gitu, yang tanpa sadar, mungkin menurut saya tanpa disadari mengekspresikannya di depan orang-orang seperti itu gitu. Nah, ini menurut Gus Miftah ya biasa-biasa aja, karena di pengajian pun di berbagai macam itu dia senang melakukan itu, dan itu pun yang ditunggu oleh istrinya. Jadi teman-teman sendiri jangan berprasangka buruk, karena ini adalah sudah suatu
kebiasaan yang dilakukan dalam keluarga yang mungkin pada saat itu menurut pandangan dari hater atau netizen itu adalah seperti pelecehan bentuknya gitu. Jadi ada beberapa sudut pandang ya teman-temannya. Itu dari Gus Miftah sih it's okay, dari keluarganya juga it's okay dengan klarifikasi yang sudah dijelaskan tadi. Dan ada beberapa dalil yang beliau kemukakan yang saya juga tidak membahas dalil itu. Saya hanya di sini hanya membahas klarifikasinya Gus Miftah tentang penjelasannya tadi. Tapi ada yang perlu diperhatikan juga menurut saya ya. Menurut saya ada yang perhatikan gini. Gus Miftah ini kan seorang ulama ya, yang juga menyiarkan agama. Kemudian banyak yang menyukai, banyak yang benci, dan ada yang biasa-biasa saja. Dan pada kesempatan ini, dalam momen kali ini, yang membenci hatersnya itu pasti akan membentuk opini atau komennya segala macam lah bentuknya, yang intinya tidak suka atau merasa itu adalah pelecehan dari seperti pelecehan terhadap wanita di depan umum. Saya tidak akan membahas komentar para hatersnya karena ini terlalu ya banyak nggak karuan lah bentuk komennya. Kalau kita bahas satu-satu intinya cuman haters ya merupakan itu. Tapi dalam posisi kondisi pendapat saya yang netral, saya sudah survei ke beberapa teman yang terutama para istri. Mereka sih intinya tidak suka kalau mereka diperlakukan begitu di depan umum gitu. Kalau di luar itu misalnya di kamar atau suami istri berdua ya itu terserah lah. Tapi saya udah beberapa menanyakan sekitar 4 atau 5 orang istri wanita. Kalau mereka dibegitukan oleh suaminya itu gimana, satu pun dari mereka tidak akan menyukai hal demikian. Jadi ada 3 masalah ya, yang ada 3 uraiannya. Yang pertama dari Gus Miftah itu ini tidak masalah karena sudah menjadi tradisi dalam keluarga beliau, dan saya pun tidak berhak menghakimi beliau. Karena yang pertama beliau juga sama-sama manusia seperti saya, dan belum tentu saya juga lebih baik daripada beliau. Mungkin saya jauh lebih buruk dari beliau dan jauh tidak lebih bijaksana dari beliau. Yang kedua adalah pandangan dari yang tidak menyukai atau haters. Haters ini paling suka kalau lihat suatu kelemahan atau suatu kesalahan aja setitik, itu ibarat peribahasa, intinya gara-gara nilai setitik maka rusak susu sebelanga. Jadinya gara-gara satu kesalahan kecil habislah, maksudnya bisa membunuh karakter seseorang. Itu yang dari haters ya. Itu kesempatannya para haters untuk mengejudge gitu. Nah, yang sudut pandang ketiga, saya mengambil sudut pandang dari pemikiran saya, itu pun berdasarkan survei dari teman-teman yang saya pernah tanyai, termasuk kemarin pada waktu saya naik Gajah Wong itu, samping saya mungkin nonton ya Mbak Ida dari Cirebon. Mudah-mudahan Mbak Ida dari Cirebon ini di pesantren NU juga, dan sekarang dia lagi mau tes CPNS, mudah-mudahan sukses. Seorang guru juga ya, dari Cirebon, dari perbatasan Cirebon Indramayu lah. Mudah-mudahan Mbak Ida nonton ini. Kan saya menanyakan juga kemarin sama Mbak Ida gitu, gimana Mbak Ida ini ya guru dan santri NU juga gitu. Oke teman-teman, menurut saya segini dulu permasalahan yang kita uraikan, baik dari sudut pandang Gus Miftah, dari sudut pandang hater, dan sudut pandang netral. Saya ucapkan
kepada teman-teman. Terima kasih.